Lihat, sakit pasti. Sakit tak? Bukan kakinya sih. Bukan. Mana? Lalu Ini mall ini yang. hah? Ini mall ya. Kayak kita waktu di gitu. Victoria. Ayo mau masuk. Ayo. Videoin aja. Yuk. Bentar ya. Di depan adalah pintu keluar metro menuju Arc de Triomphe. Nah, ini adalah suasana di sekitaran Galeri Lafayette atau mall atau pertokoan dekat Arc de Triomphe. Termasuk salah satunya ini merupakan jalanan lumayan sibuk ya. Karena mungkin banyak orang kantoran daerah sini, dan di sini juga ada hotel Louis Vuitton, bener nggak? LV ya sebutannya. Nah, sebentar lagi tuh kita udah sampai di Triumph dan kita sudah bisa mulai foto-foto dengan background Arc de Triomphe sebelum kita lanjutin perjalanan ke Menara Eiffel. Ini merupakan foto-foto dari Hotel LV yang baru dibuka bulan Maret ini dan beberapa cuplikan jalan menuju Arc de Triomphe. Gimana sekarang ini? Kayak ceritanya kayak nggak, kayak belum janjian gitu ya. Kayak belum janjian. Iya. Padahal Sorry kita. Enggak. Itu yang coba mau gak? Dia emang gak suka. Ini merupakan salah satu spot foto dengan jarak Eiffel yang cukup dekat. Tadi nama jalannya Avenue de New York. Dan ini adalah jembatan
tadi namanya apa sih, Port de Belly kalau nggak salah. Dan ini banyak yang gantungin apa love lock ya, gembok di sepanjang jembatan atau sepanjang pagar jembatan di Port de Belly. Nah di sini banyak banget yang jualan oleh-oleh khas Paris. Salah satunya nih yang unik itu foto menggunakan konsep koran, dan ini bayarnya hanya seikhlasnya aja. Hasilnya bagus loh. Nah, di sini kita lagi mau jalan ke arah Eiffel Tower. Oh ya, tadi perjalanan dari Musée du Louvre, terus tadi mampir ke Arc de Triomphe sampai ke Menara Eiffel ini kayaknya kurang lebihnya sekitar 45 menit dengan berjalan kaki. Tapi ada beberapa kali stop untuk duduk, untuk merehatkan kaki. Dan sepanjang jalan Paris ini banyak ya tempat duduk. Jadi gak perlu khawatir kalau lagi capek, kita bisa istirahat sebentar. Dan ini adalah kondisi di sekitar jam 4 sore kayaknya ya. Karena kita nih ngincer untuk 2 view, siang dan malam hari. Jadi kalau bisa datang ke Eiffelnya tuh sore aja. Kalau Amerika nih. Oh, Delika aja. Itu udah banyak. Gue ada YouTube soalnya. Oh iya. Udah banyak deh. Hello, bonjour. Halo. Di jalan spot foto El University tadi yang backgroundnya Eiffel yang deket banget. Ini di belakangnya tuh banyak banget kafe-kafe, restoran-restoran gitu untuk orang sambil bersantai. Cuma kalau di sini makannya nggak kelihatan view Eiffel Tower-nya ya, cuma deket aja gitu ya. Dan kita harus pilih-pilih dulu karena harganya kan lumayan agak mahal ya. Jadi kalau misalnya mau nyantai gitu, kalau bisa ya dapat si spot Eiffel Tower-nya juga dan harganya nggak gitu mahal. Ini sih kita lagi nyari sambil jalan. Walaupun sepanjang jalan banyak banget yang lucu-lucu gitu loh, dari kafenya, terus restorannya gitu. Tapi ya tetap kita nyari yang benar-benar bisa ada spot Eiffel Tower-nya. Jadi kerasa kita lagi ngafe di Paris, di Eiffel Tower-nya. Sebagai informasi, cafe di sini rata-rata rating di Google-nya tuh nggak gitu bagus ya. Antara 3, 4, gitu ya. Kalau 4, sih udah bagus ya. Cuma rata-rata tuh di 3-an. Mungkin karena dari segi makanannya yang kurang atau pelayanannya belum tahu juga sih ya. Ini kita baru mau nyoba. Dan ini makin sore agak makin silau. Cuma karena kafe-kafe tadi yang punya spot Eiffel-nya agak penuh, jadi kita agak melipir sedikit
ke arah dalam, tapi tetap sih kelihatan si Eiffelnya walaupun di ujung. Ini banyak ya toko-toko aksesoris, oleh-oleh. Cuma kalau mau beli ya lihat-lihat lagi, pertimbangin harganya, karena kadangkala mereka tuh jualnya per pieces. Ini kayaknya kita nyantol di salah satu cafe yang ada sedikit view Eiffelnya, tapi harganya nggak gitu mahal sih. Jadi kita coba makan aja ya, kita masuk. Ini warteg ya? Iya, kayak gitu. Nah, ini adalah spot dari kafenya, lumayan kelihatan. Dan ini penampakan kita order pizza margherita, enak banget rasanya. Dan kelihatan dia dapat beberapa awards dari Uber dan beberapa awards lainnya. Lu kira dapat ke atasnya, gonya lagi jelek-jelek banget lagi. Tuh mulutnya. Tuh ini kira yang bagus. Atasnya ke bawah tuh. Nehogy megszólj vele, tisztem minden megy. Nyilván műteni. Informasi tambahan, di sini tuh jarang banget ada toilet. Jadi sebisa mungkin sebelum sampai Eiffel udah ke toilet duluan, karena agak susah gitu nyarinya. Nah, ini penampakan malam hari cantik banget ya. Kita lagi nungguin light festive di jam 8 malam. Datangan dapat nih. Bangun deh. Jadi kalau minum kopi gini udah matanya terang deh, langsung sama. Yang dari kemarin nggak minum. Oh, tadi minum kopi tadi? Tadi minum tuh nyeduh dari siang, nyeduhnya dari siang. Fan. Soalnya kayak ke bawah tuh ngantri banget dari semalam. Apa ngambil air? Iya, enggak di microwave. Kalau ngambil air mah air keran. Oh, minum air keran juga nggak apa-apa kok. Minum juga kan? Katanya kayak besi katanya. Nggak ada rasanya. Ini biasa aja. Iya. Kalau malam biasa aja tau. Tapi tadi kalau yang sore bagus. Iya. Ini kita udah mau balik ke hotel dan udah pesen Bolt. Dan lagi-lagi kita nggak pakai metro karena kayaknya lebih efisien, karena harganya mirip-mirip ya. Harga metro, harga bus gitu sama kita order Bolt. Kecuali mungkin kalau kalian beli langsung yang weekly pass kayaknya lebih murah ya, atau daily pass. Dan karena kita cuma sebentar di Paris, jadi kayak sayang kalau kita pakai yang tiket terusan. Jadi kayaknya pesen Bolt aja, karena kita juga jalan sekitar 6 orang. Jadi lebih efisien sih. Per orangnya mungkin gak nyampe 100.000 juga ya untuk balik ke hotel. Nah, ini kita dapat mobil Mercy, mewah banget ya. Dan mobilnya bagus banget. Tapi rata-rata memang Bolt atau Uber di Eropa itu yang memang mobilnya bagus-bagus ya, karena emang standar di sana begitu. Nah, ini kita udah masuk dan kita lanjutin perjalanan ke hotel sambil lihat suasana malam di kota Paris. Dan besok kita akan lanjutin perjalanan ke dekat-dekat hotel aja mungkin. Saya sekaligus prepare untuk pindah negara. So stay tune ya. Sebagai informasi juga nih, kalau misalnya kamu order Bolt, karena Bolt itu kan bisa bayar pakai tunai, pakai credit card, pakai Apple Pay, sama digital platform lainnya ya. Jadi kalau pakai tunai, usahakan kamu tuh punya cash yang pecahan kecil, karena pengemudi Bolt ini rata-rata nggak punya pengembalian yang gede.
Jadi misalnya nih kalau perjalanan kamu sekitar 23 euro, paling maksimum kamu tuh bayar pakai 30 euro. Jadi dia bisa balikin ke kamu sekitar 7 euro. Cuman kan masalahnya adalah tidak semua perjalanan itu nilainya bulat. Ada yang kayak misalnya 22,7 sen gitu ya. Ada yang 19,8 gitu. Jadi otomatis biasanya kalau mereka nggak punya ya mereka harus buletin gitu ya. Kalau nggak dibuletin pun kadangkala pengembaliannya ya seadanya mereka aja. Jadi usahain kalau misalnya kamu mau pakai transportasi Bolt, siapin uang tunai yang nilainya nggak gitu gede. Di ATM di sana juga tersedia kok kalau 20 euro gitu ya. Nggak tahu kalau 10 euro ada apa nggak, tapi setauku kalau untuk di ATM ada pecahan 20 euro. Nah ini kita sambil jalan ngeliatin untuk kota Paris di malam hari. Dan ini adalah Hotel LV yang tadi kita lihat siang hari. Dan ini penampakan di malam harinya. Tidak begitu mentereng sih, cuman ya tetap cakep lah ya. Dan ini kita melewati Arc de Triomphe menuju ke hotel kita. Karena memang jalurnya seperti itu gitu ya. Jadi ya pos-posin nge-shoot lah ya gitu ya di Paris saat malam hari. Besok kita akan lanjutin perjalanan yang tadi udah disebutin. Jadi stay tune, nonton vlog-vlog selanjutnya. Mungkin kita udah pindah negara kayaknya. Dan thank you ya yang udah nonton vlogku. Aku baru sampai Paris sore waktu sama teman-teman ya. Malamnya malam tahun baru. Terus udah gitu kita kan perjalanan tuh ya dari